Sumsel 24 jam hari ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya mempercepat pembangunan jalan alternatif untuk pengalihan penggunaan jalan nasional. Tujuannya untuk mengurangi beban jalan nasional yang sering longsor. Tim terpadu dari berbagai instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mulai melakukan verifikasi serta inventarisasi lokasi jalan yang akan menjadi jalan alternatif. Kedatangan tim ini untuk mempercepat pembangunan jalan alternatif. Camat Sekayu Marco Susanto mengatakan kegiatan ini upaya serta komitmen Bupati untuk secepatnya membangun jalan alternatif pengalihan jalan nasional. Mengingat beberapa tahun terakhir kondisi jalan negara yang sering dilalui mengalami longsor sehingga perlu ada pengalihan. Sudah beberapa tahun terakhir dalam kondisi yang sering terjadi longsor sehingga membahayakan pengguna jalan. Jadi Pak Bupati berinisiatif dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menghibahkan, jadi mengalihkan trase jalan ini yang sepanjang 2 kilo 150 meter untuk dijadikan jalan nasional. Kepala Desa Bailangu Timur, Marbudi mengaku warga sudah lama mendambakan jalan alternatif tersebut karena bisa memperluas wilayah pemukiman warga dan meningkatkan perekonomian. Dengan dibangun jalan ini, apa yang disampaikan Pak Camat tadi, dampak positifnya banyak sekali Pak. Pertama, mempermudah transportasi untuk pengangkutan hasil dari ekonomi. Kemudian ekonominya juga, harga tanah sekitar ini bisa naik harganya, juga bisa dijadikan pemukiman penduduk Pak. Karena pemekaran desa ini penduduk menambah terus, Tuhan tidak menciptakan tanah lagi. Jadi dampak positifnya dan masyarakat pada umumnya sangat antusias mendukung dan tidak ada problem nasional sosial pada saat ini kan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang diperintahkan Pak Bupati langsung merintahkan PUPR untuk pengungkap administrasi untuk dihibahkan ke balai besar untuk jadikan alternatif jalan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Haji Herman Mayori mengaku akan secepatnya menyelesaikan pembukaan jalan alternatif yang nanti untuk pengalihan trase jalan nasional tersebut. Reporter dan juru kamera Firdaus, palfresh.com. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru berencana akan memfungsikan gedung bengkok yang ada di kawasan Lanut Sri Mulyono Herlambang sebagai markas terpadu penanggulangan bencana. Tujuannya untuk mempercepat tindakan penanggulangan bencana. Beginilah kondisi gedung bengkok yang ada di kawasan Afron Alfa 1 Lanut Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Rencananya, gedung peninggalan Jepang ini akan menjadi pusat koordinasi seluruh stakeholder dalam penanganan bencana. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menjelaskan, gedung tersebut rencananya akan difungsikan sebagai markas terpadu penanggulangan bencana. Sehingga diharapkan koordinasi yang cepat bisa mempercepat tindakan yang diambil dalam penanganan bencana, salah satunya Karhutla. Gedung bengkok istilah zaman Belanda dulu ya. Gedung bengkok ini saya sudah instruksikan kepada PU untuk direhab, dikembalikan seperti sedia kala, tapi fungsinya akan menjadi markas penanggulangan bencana. Bukan kantor BPBD ya, tapi markas bersama. Markas terpadu, AU, TNI semua matra, juga kepolisian, Korem akan bermarkas di sini bersama BPBD untuk siap siaga bencana. Sementara itu, Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang Kolonel Penerbang Firman Wirayuda menyambut baik rencana pemerintah dalam mengalihfungsikan gedung bengkok menjadi markas penanggulangan bencana. Oleh sebab itulah, saat ini pihaknya menunggu pemerintah untuk merehab gedung tersebut. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Perahu lesung dan kemudi kapal yang dihibahkan warga beberapa waktu lalu mulai dipamerkan Museum Negeri Sumatera Selatan. Kedua barang hibah ini diketahui peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Jika Anda berkunjung ke ruang pamer 2 di Museum Negeri Sumatera Selatan akan terlihat sedikit berbeda. Di ruang tata pamer tersebut akan terlihat koleksi berukuran besar berupa kemudi kapal dan perahu lesung.
Kedua barang peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam terlihat lebih indah dengan lukisan mural. Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa, Chandra Amprayadi mengatakan, perahu lesung ditemukan oleh masyarakat di dasar Sungai Musi di Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di kedalaman 15 meter pada awal tahun ini. Perahu lesung tersebut memiliki panjang 7,8 meter. Sementara kemudi kapal diperkirakan berasal dari abad 1 sampai ke abad 13. Kemudi ini ditemukan di Sungai Musi, tepatnya di wilayah Keramasan, Kertapati, Palembang dengan kedalaman 35 meter. Lebih lanjut ia mengatakan kemudi kapal terbuat dari kayu ulin keras, beratnya 2 hingga 3 ton dengan panjang 7,8 meter. Ruang pamer 2 itu terdiri dari tinggalan dari Kerajaan Sriwijaya, agama Hindu, Buddha. Setelah itu masuk ketinggalan zaman kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang. Nah, di situ kita buat di tinggalan-tinggalan kerajaan Palembang itu ada tinggalan-tinggalan dari perahu lesung, itu ditemukan oleh masyarakat di daerah Pemulutan di kedalaman 15 meter lebih. Di situ juga ada kemudi kapal. Setelah kami minta dengan Balai Arkeologi untuk mengecek, kira-kira pembuatan tahun berapa, itu diperkirakan dari abad 1 sampai abad 13. Kemudi itu ditemukan di Keramasan di kedalaman 35 meter. Sementara itu, pelukis mural Muhammad Idris mengatakan, ilustrasi gambar yang jadi latar belakang barang koleksi museum adalah rumah panggung dan kapal Sriwijaya. Saya di sini mungkin diberi kepercayaan dari museum untuk melukis mural dinding untuk merespon benda-benda koleksi. Jadi di belakangnya kita respon biar ada nuansa. Objek gambarnya kita ambil rumah panggung, karena di pinggir sungai itu biasanya kebanyakan rumah panggung ya, rumah panggung untuk rumah rakit. Dan di sini ada koleksi kemudi. Nah, kita respon dengan gambar mendekati kapal Sriwijaya. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, sahabat-sahabat pecinta dunia misteri, sahabat-sahabat pecinta dunia spiritual dan metafisika. Saksikan penampilan kami di dalam membongkar rahasia-rahasia di dunia metafisika dan rahasia-rahasia di dunia supranatural dalam tayangan Ternyata Bukan Mistis. Saksikan hanya di Palfresh Official channel YouTube.